Selamat pagi ya teman-teman ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, kita akan coba hari ini apa saja sih yang kita pelajari. Hanya 3 sebenarnya teman-teman ya. Etika profesi ada lanjutannya sedikit dari minggu lalu. Lalu yang kedua prinsip kode etik profesi, tujuan kode etik profesi, dan fungsi kode etik profesi. Nah, diharapkan kalian mampu dan mengalami pengertian dan seterusnya ya. Tujuan dan kode yang tadi kita akan bahas. Oke? Oke, kita akan lakukan dengan bahagia teman-teman. Ingat sekali lagi, belajar melakukan sesuatu harus dengan bahagia. Ya, kalau tidak kita bahagia, sekali lagi saya katakan kita akan tertekan. Sesuatu yang tertekan itu tidak akan baik dalam pikiran kita teman-teman. Sekali lagi lakukan dengan bahagia. Kalau nggak ada bahagia, karena bahagia itu tidak diberi teman-teman ya. Bahagia itu harus kita ciptakan. Yang ciptakan siapa? Diri kita sendiri. Oke. Kita akan coba masuk ke ini. Ini ada dikatakan etika is in which can act as the performance index of reference for our control system, teman-teman. Ini penguatan bagi kita, ya. Dikatakan tuh apa sih? Etika itu bisa bertindak, teman-teman ya. Sebagai apa katanya? Bertindak sebagai kinerja kita. Etika bisa bertindak sebagai apa? Sebagai pengetahuan kita, kepribadian kita, dikatakan di situ. Or referensi for our control system. Di mana dengan itu maka kita bisa mengontrol, teman-teman. Ya, mengontrol atau mengendalikan hidup kita atau mengendalikan perbuatan kita. Kalau kita tidak kita lepas kontrol, teman-teman, maka ada yang melihat di luar kita. Kita udah di luar kontrol, udah di luar batas daripada yang disebut dengan etika itu. Gitu ya. Tapi yang harus digarisbawahi di sini adalah etika katanya sebagai bentuk perwujudan itu adalah bagaimana diri kita dalam bentuk kinerja atau performa kita. Orang akan melihat itu, teman-teman. Nah, etika profesi itu apa sih? Etika dituangkan dalam bentuk aturan, dalam kurung kode, ya, kode tertulis. Kenapa dikasih dalam kurung kode gitu ya? Tidak dibuat saja dalam aturan tertulis, tidak. Kalau aturan tertulis, teman-teman, maka itu nanti akan sama halnya seperti hukum, teman-teman, hukum tertulis. Hukum itu bahasanya ribet ya, teman-teman ya. Bahasanya bahasa yang sulit dimengerti. Hanya orang-orang hukum yang tahu detailnya bahasa itu seperti apa artinya. Betul ya teman-teman ya. Kalau saya membaca aturan hukum, membaca tentang aturan hukum atau hukum-hukum yang berlaku, itu tidak akan semudah istri saya membaca itu, teman-teman. Karena istri saya kebetulan di kerjanya di pengacara, lawyer di bidang hukum, teman-teman. Dia akan mudah membaca itu. Akan persepsinya akan tahu. Tapi kalau saya mungkin bisa niru persepsi, bisa salah seperti itu, ya. Makanya dibuat kode yang bentuk kode tertulis. Kode itu apa? Lebih simpel, teman-teman, lebih sederhana. Makanya ada di sebelah bukan hukum profesi, lebih kenal adalah kode etik profesi. Betul ya? Kode etik profesi. Oke, dikatakan untuk apa? Itu berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan difungsikan itu sebagai alat untuk menghakimi. Apakah semua yang profesi dihakimi? Tidak dong, ya. Yang akan dihakimi adalah apa? Orang yang melanggar, seorang profesi yang melanggar kode etik yang sudah dibuat atau dibuat dengan kesepakatan. Oke, lalu sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat katanya. Ya, seorang profesi yang profesional, teman-teman, pengakuannya bukan dari diri sendiri ya, ingat ya. Itu selalu pengakuannya dari masyarakat. Saya profesional nih, saya dokter terkenal, saya polisi terkenal, saya adalah IT terkenal, konsultan IT yang terkenal, saya adalah web designer terkenal. Bukan karena kita, teman-teman, tetapi adalah pengakuan dari luar. Ya, dari luar. Wah, itu Reza dokter hewan terkenal. Oh, itu Siti Nuraini katanya. Dokter kandungan terkenal. Jadi yang membuat sebagai stigma itu adalah orang lain, teman-teman, bukan diri sendiri. Kenapa bisa
bisa orang lain melakukan itu atau memberikan itu pada kita karena kita mempunyai tanggung jawab yang semestinya yang kita lakukan dengan profesi kita. Ya, sekali lagi itu datangnya dari luar, dari pihak eksternal, bukan dari internal kita. Oke, next. Kode etik profesi itu apa sih katanya? Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Iya teman-teman ya. Kode etik profesi itu adalah terbentuk dari etika profesi itu sendiri. Etika profesi yang tidak tertulis akhirnya diwujudkan atau diimplementasikan dalam sebuah yang namanya kode etik. Ditulis nih, ya. Oh, kemarin ada bahasa seperti ini. Oke, bagaimana cara menuangkan itu dalam kode etik? Dengan bahasa yang sederhana, oke, kita tulis. Lalu dikata untuk lebih memperjelas, mempertegas dan memperinci. Kenapa harus ini? Karena norma dan aturan, ya, norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas. Itu apa namanya kode etik, teman-teman? Karena kan kode etik profesi adalah norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci. Untuk apa? Supaya memperjelas, mempertegas dan memperinci tentang apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang boleh dan yang tidak boleh. Ya, pada saat kalian di kampus nih, kalau misalnya ke kampus ujian UTS, UAS di kelas, kan ada sesuatu yang tidak boleh teman-teman ya. Ada sesuatu yang boleh, ada yang tidak boleh. Kadang-kadang di UTS, UAS juga kadang-kadang saya buat sifat ujian, open book, close book gitu. Ya kan, aturannya mainnya seperti itu. Oke, bagaimana kalau melanggar? Ada konsekuensinya dong. Ya, jadi harus disepakati. Kalau hal-hal yang seperti ini, contohnya ada ujian gini, itu tidak dari satu, bukan dari bergening teman, bukan dari tawar-menawar, tidak. Tetapi sesuatu yang membuat aturan itu jelas posisinya ada di mana. Gitu ya. Jadi kalau tawar-menawar Pak, bolehlah ada 10 soal, yang boleh nyonteknya 4 soal gitu kan. Ya tawar-menawar tidak seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Prinsip-prinsip kode etik profesi, teman-teman ya. Prinsip standar teknis. Dikatakan apa seorang profesi itu? Kode etiknya melaksanakan jasa profesional yang relevan dengan bidang profesinya. Dokter hewan nggak boleh buka jasa atau buka klinik untuk kandungan. Cilaka, teman-teman ya. Atau orang psikologi membuka jasa untuk konsultasi tentang kejiwaan, ya, tapi dilakukan oleh dokter kandungan yang nggak boleh. Lakukan sesuai dengan kompetensi dan profesinya. Kalau kalian konsultan IT, ya terima konsultasi masalah IT. Nggak boleh masalah kedokteran, masalah pengobatan, nggak boleh, teman-teman. Jadi apa? Fatal akibatnya kan? Standar teknis, standar kompetensi yang saya katakan tadi, dikatakan bahwa kalau kita punya kompetensi, maka sesuai dengan kehati-hatian, teman-teman. Ya, kehati-hatian. Dokter hewan juga tidak boleh dengan karena kompetensinya. Saya mah dokter hewan, suntik Ternyata salah, teman-teman. Taunya isinya bukan obat, malah obat anestesi ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Oke, jadi harus kehati-hatian. Bagaimana apa? Kalau tidak hati-hati, maka ini bisa dituntut nggak, teman-teman? Kalau seorang profesi tidak melaksanakan itu hati dan mengakibatkan kerugian orang lain, bisa dituntut tidak secara hukum? Ada? Boleh? Boleh tuntut tidak? Oke, siapa yang open mic? Bisa dituntut? Atau bisa, enggak? Pak. Oke ya, bisa ya. Karena apa? Kode etik itu juga akan berhubungan dengan kode hukum, teman-teman. Etika hukum atau hukumnya ada. Mengakibatkan kerugian seseorang. Dokter salah suntik. Akibatnya apa? Malah lumpuh atau apa. Itu dianggap malpraktek, gitu ya. Harus hati-hati. Ingat ya, saya waktu pertama kali ada vaksin, orang pertama kali vaksin adalah Bapak Presiden ya, Bapak Jokowi. Yang dokternya sampai gemeteran ya tangannya. Kenapa? Takut, teman-teman. Karena dia profesional dokter yang dilihat oleh jutaan orang di dunia, ya mungkin di dunia, teman-teman ya,
Itu dia menyuntik seorang presiden. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang fatal, yang salah? Ada harus hati-hati, saking hati-hatinya gemeteran teman-teman. Kalau dia sudah dokter senior gitu ya, alah kalau dia tutup mata pun udah bisa nyuntik. Tapi karena yang disuntiknya adalah presiden, hati-hati benar gitu. Tapi bukan dia karena presidennya teman-teman. Tetapi itu adalah sesuatu yang wajib dan harus dilakukan oleh seorang profesi. Lakukan dengan baik dan lakukan dengan hati-hati supaya tidak terjadi kerugian bagi orang lain. Tanggung jawab profesi. Anggota profesi harus nantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Ya, pertimbangan moral teman-teman ya, dikatakan di situ, dan profesional. Mohon maaf teman-teman. Mohon maaf sekali lagi ya. Ini bukan bercerita konteksnya pornografi atau apa. Seorang dokter kandungan, laki-laki teman-teman ya, dokter laki-laki kandungan, itu dia harus memeriksa atau menyentuh yang namanya organ vital dari seorang perempuan. Betul ya? Kita berbicara ilmu pengetahuan, teman-teman. Nah, pada saat itu bagaimana kalau dia tidak punya kode etik profesi, bagaimana tidak dia menyangkutkan pekerjaannya, profesinya dengan moral, teman-teman. Saya tidak perlu bahas panjang lebar itu. Kita bisa pikirkan sendiri arahnya nanti kemana. Sekali lagi konteksnya ilmu pengetahuan dan adalah konteksnya pelajaran materi kita hari ini. Bisa dibayangkan teman-teman ya? Tapi karena mereka sudah terikat sumpah, sudah terikat oleh kode etik profesi mereka, maka itu adalah sesuatu yang mereka tahu itu adalah tidak boleh dan itu ada diatur oleh undang-undang. Bagaimana kalau melanggar? Ada konsekuensinya. Itu teman-teman. Harus ada tanggung jawab moral di situ. Ya, seorang polisi misalnya sudah tahu salah misalnya gitu ya, dan dia memang terlihat kesalahan itu bukan dibuat-buat misalnya gitu. Polisi tahu itu, pasti tahu. Dia punya insting seperti itu. Tiba-tiba dengan arogannya tilang dan gini minta duit gini-gini. Itu kan nggak boleh teman-teman. Bagaimana uangnya tinggal 50.000, diminta 50.000 padahal itu untuk beli obat. Celaka kan teman-teman ya. Kita berbicara itu adalah berbicara tentang oknum. Oknum yang ada pada sebuah profesi teman-teman. Kita tidak berbicara person to person tidak, tapi kita berbicara yang namanya adalah oknum yang menyimpang dari kode etik. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang mau bertanya langsung ya. Lalu prinsip kepentingan publik, ya, karena dia kepentingan publik, kepentingan umum, maka dia harus menomorsatukan kepentingan itu. Kalau dia yang namanya profesi, teman-teman. Yang pernah saya katakan di awal, bagaimana seorang bidan, bagaimana seorang dokter, tiba-tiba jam 3 malam, 3 subuh, dipanggil dalam keadaan emergensi. Kalau dari sisi pribadi, dia akan harus minta istirahat dong, saya harus istirahat dong. Saya punya keluarga dong, waktu sama keluarga, family time, me time gitu ya. Tetapi karena dia seorang profesi harus tanggung jawab terhadap publik. Akibatnya teman-teman, kepercayaan tadi diberikan oleh masyarakat kepada dia. Wah, saya luar biasa sama dokter itu, Mak, ya katanya. Jam berapapun diganggu, dengan kondisi apapun dia siap untuk bekerja. Akhirnya pengakuan-pengakuan itu yang terbentuk, teman-teman. Opini-opini masyarakat yang terbentuk, dia menjadi seorang profesional yang hebat. Ya. Lalu mempunyai prinsip integritas, kejujuran, ya. Bagaimana kejujuran sih sebenarnya bukan hanya dituntut di seorang profesi ya teman-teman ya. Setiap kita manusia yang paling pertama adalah integritas teman-teman. Sekitar 10-15 tahun yang lalu dunia pekerjaan, kalau kalian cari dunia pekerjaan teman-teman, 10-15 tahun lalu urutan nomor 1 sebagai syarat utama adalah pinter teman-teman. Dibuktikan dengan apa? Lulusannya, IP-nya berapa gitu ya. Sekarang urutan keberapa teman-teman? Pendidikan itu. Pendidikan artinya kompetensi kalian itu bisa menjadi urutan 7 dan 8 teman-teman. Urutan pertama sekarang yang untuk mencari ke dalam dunia pekerjaan adalah apa teman-teman? Integritas teman-teman. Ya, integritas. Bagaimana seseorang yang mencari orang yang jujur. Pinter mah gampang teman-teman dibentuk. Tapi kejujuran itu susah dibentuk teman-teman. Saya nggak pinter,
tapi bisa dibuat viral. Saya nggak tahu, saya bisa dibuat tahu. Ya, tapi kalau saya tidak jujur, maka akan sulit itu dibuat menjadi jujur, teman-teman. Negara kita rusak kenapa, teman-teman? Sama orang pinter, betul ya? Pinter korupsi gitu maksudnya. Apakah yang korupsi itu orang pinter? Pinter, teman-teman. Dia bagaimana menyulap sebuah proses itu. Proses kejujuran menjadi ketidakjujuran. Pinter banget, teman-teman. Tapi dia tidak punya integritas. Ya, dia rusak negara kita tercinta ini dengan apa? Dengan tidak punya integritas. Orang bodoh, mohon maaf, belum tentu dia bisa menyulap kejujuran menjadi ketidakjujuran. Mungkin dia takut, teman-teman. Tapi dia punya integritas, punya moral. Ya, makanya sekarang urutan pertama orang mencari kerja apa? Integritas, kejujuran. Kalau pendidikan mah keahlian, kepintaran mah bisa dibentuk di saat di tempat kerja. Tapi yang nomor satu adalah integritas kita, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya yang keenam adalah prinsip objektivitas. Ya, tidak boleh subjektivitas. Misal saya dosen di Unibi, ternyata ada saudara saya atau ponakan saya kuliah di situ, gitu ya. Kan? Karena itu saudara saya, misalnya saya kenal, yang nilainya harusnya kuisnya misalnya 60, saya sulap jadi 80. Ya. Itu berarti subjektivitas, teman-teman. Itu nggak boleh. Seorang profesi dosen itu tidak boleh mencari atau mengeluarkan subjektivitas. Harus objektivitas, teman-teman. Kalau Prayuda dapat 100, ya saya harus kasih nilai 100 dong. Saya nggak kenal Prayuda tuh. Ya. Mukanya juga jauh dengan saya gitu misalnya. Nilai 100 saya rubah nih jadi 70. Waduh, itu mah sudah melanggar berapa pasal kode etik, teman-teman ya. Ya sudah tidak punya integritas, saya tuh ya, tidak punya objektivitas, gitu ya, diskriminasi. Ya nggak boleh kayak gitu dong. Kalau Prayuda dapat 100, ya saya wajib memberikan nilai 100. Kalau Wulandari dapat 100, saya kasih dapat 100. Kalau misalnya seorang Arnold dapat 50, ya saya kasih nilai 50 saja sudah, kenapa? Sesuai dengan apa yang dia perbuat, apa yang selama ini dia lakukan. Itulah ya. Lalu prinsip kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional. Seorang dokter boleh nggak mengeluarkan hasil metreknya, teman-teman, pasiennya kepada orang lain? Tidak boleh ya. Itu adalah sangat rahasia, teman-teman. Jangan sampai hasil rekam medis pasiennya itu keluar dari orang lain, nggak boleh. Ya, sama halnya pada saat seorang seorang dokter ya nggak boleh ya mengeluarkan rahasia. Seorang psikiater juga sama, teman-teman. Pada saat ada orang kliennya konsultasi sama dia harus menutup rapat-rapat informasi yang didapat dari kliennya. Bagaimana kalau bocor? Karena kode etik kena sanksi hukum, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Prinsip perilaku profesional, berperilaku konsisten. Ya, konsisten itu ya harus gitu terus. Objektivitas ya harus objektivitas terus. Jangan tiba-tiba lagi moodnya ini saya malas sama Prayuda nih, nilainya saya kasih 60, nggak boleh kayak gitu. Harus konsisten, tetap berperilaku terhadap objektivitas atau semua yang berhubungan dengan kebaikan. Berlaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi yang diembannya. Ya. Oke. Nah, jadi apa peran kode etik, teman-teman? Dikatakan kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari suatu profesi. Sehingga kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kalau tidak ada kode etik, teman-teman, ya nggak ada rules-nya, maka seorang profesi langsung saja terserah gue, ya gue mau gini ya gini,
style saya kayak begini, ya kayak begini, ya nggak boleh kayak begitu, teman-teman. Jadi si kode etik ini adalah menyeimbangkan balance ya, supaya balance kenapa? Supaya saya bisa berperilaku. Pada saat saya harus berjalan di tengah, saya menyimpang sedikit ke kanan, oke, saya diingatkan oleh kode etik, no, kamu nggak boleh terlalu kanan, kamu kembali lagi ke jalurmu, gitu. Pada saat harus ke kiri saya, ditegur lagi sama kode etik, no, kamu nggak boleh jalan terlalu kiri, kamu sudah mempunyai deviasi jalan yang menyimpang, kembali kamu ke jalurnya, oke, saya jalan lagi. Ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kode etik fungsinya itu apa perannya? Sebagai penyeimbang, ya, supaya ini juga bisa dikontrol oleh masyarakat, oleh publik. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kode etik itu teman-teman yang disusun berdasarkan dari etika profesional atau etika profesi itu harus mempunyai sifat ini, teman-teman. Singkat. Bahasa hukum itu panjang, teman-teman. Ya. Kalau kalian pernah lihat kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang hukum perdata, waduh, teman-teman. Ya. Bahasanya tidak mengerti saya. Baca 1 kali, 2 kali nggak ngerti. 3 kali nggak ngerti juga. 4 kali saya tutup bukunya, teman-teman. Dalier ya. Saya lebih enak membaca algoritma 1 kali selesai saya ngerti gitu. Tapi kalau kitab undang-undang hukum, wah itu ribet teman-teman bacanya. Harus singkat tulisannya teman-teman ya. Lalu sederhana, tidak berbelit-belit, jelas dan konsisten. Ya kalau kode etiknya bilang A, terus A gitu ya. Dan jelas A-nya. Ini A benar atau A aksen atau apa atau A apostrof gitu. Ya kalau A ya A saja dan konsisten A terus. Dapat diterima. Oke, pada saat kita membuat sama seperti kita beraturan teman-teman ya di awal kontrak kuliah, oke ya kita terima sama-sama, oke terima, dan itu menjadi sebuah rules. Tetapi kalau satu orang saja tidak terima dan dia menyatakan pendapat, oke, bisa dilihat lagi apakah satu orang ini akan mempengaruhi semua yang lain. Kalau tidak mempengaruhi ya abaikan saja, karena aturan itu dibuat oleh kesepakatan bersama dan keputusan bersama, bukan 1 orang 2 orang. Kalau 1 orang keberatan biasa teman-teman. Ya, kita diskusi, kita pendapat kita pasti ada orang yang tidak sepaham dengan kita. It's okay. Gitu ya. Tapi kalau kita punya prinsip, oke. Jalankan prinsip itu. Tapi prinsip yang benar gitu ya. Lalu praktis dan dapat dilaksanakan. Udah pasti. Ya. Contohnya gini. Jangan membuat sesuatu yang tidak bisa dilakukan, teman-teman. Oke ya, misalnya saya ke mahasiswa yang diwalikan oleh saya, misalnya, kamu target IP kamu misalnya 4,2 ya. Mungkin nggak teman-teman? Nggak mungkin. IP yang terbesar aja 4 ya teman-teman, bagaimana saya minta 4,2? Kan sesuatu hal yang mustahil ya teman-teman ya. Minta 4, harusnya maksimal 4, saya minta 4,2 tuh. Gimana ceritanya kan gitu. Ya. Kasih aturan-aturan yang harus dan bisa dilakukan. Kalau nggak bisa dilakukan mah jangan atau ya. Lalu harus dikatakan yang namanya komprehensif, menyeluruh teman-teman. Ya. Oke, lalu positif dan dalam formulasinya. Jadi membuat aturan itu formulanya itu harus tepat. Ya, dan mempunyai nilai-nilai kebaikan dan positif. Misalnya Pak, bagaimana kalau itu bisa dilakukan oleh semua anggota profesi, ya, dan mungkin bisa dilakukan singkat, sederhana, jelas, konsisten. Tapi tidak mengundang, tidak ada rasa kebaikan atau tidak ada rasa positifnya itu. Bagaimana? Ya jangan dong, ya. Semua itu harus sifat kode etik harus terpenuhi semua. Dan harus semua positif, teman-teman. Ya. Sama halnya pada saat kalian juga ke adik kalian, ke siapa kalian gitu ya, yang di bawah kalian suruh belajar, kasih kata-kata yang positif, teman-teman. Kenapa? Kalau kasih kata-kata yang negatif, maka sesuatu itu akan menghasilkan yang negatif dan nggak akan benar. Ya. Ke adik kita ngomong gini senaknya kita kena kakak gitunya. Ari mana cenah meni bodoh-bodoh teh nu kieu wae teu bisa cenah kita. Ya kamu tuh meni bodoh-bodoh sekali sih. Yang gini aja nggak bisa.
Itu bukan aturan yang positif, teman-teman, tidak. Gitu ya. Kalau dia tidak tahu, ajarkan dengan baik. Oke, kamu belum bisa, oke, kita pelajari sama-sama. Itu, teman-teman. Jadi ada sesuatu yang positif. Oke, kita lanjut. Tujuan kode etik adalah apa? Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi itu, teman-teman. Kode etik dibuat bagaimana supaya si profesi itu mempunyai martabat. Si orang profesi itu mempunyai harkat yang baik sesuai dengan profesinya, gitu ya. Dibuat kode etik dokter ya bagaimana supaya si dokter itu punya martabat, tidak dilecehkan sama orang lain. Seorang guru, ya, mohon maaf ini bagi orang tua kalian yang guru, jangan sampai dilecehkan. Ya, saya pernah mengalami jadi guru, teman-teman, lama mengajar SMA, SMP pernah saya lakukan. Bagaimana supaya itu tidak dilecehkan? Harus ada kode etiknya. Kalau dibilang Maya, guru itu teh naon lah, nggak akan bisa kaya dari guru, betul, teman-teman. Gajinya sedikit, betul, tapi jangan sampai dilecehkan. Ya, banyak orang besar kan karena guru ya, teman-teman ya. Semua orang besar karena guru. Sama semua orang besar dilahirkan dari apa? Dari guru. Dilahirkan dari dosen, pendidik. Nah, jangan sampai dilecehkan, sudah uangnya nggak ada katanya gitu ya, sampai dilecehkan, guru gini, jangan sampai seperti itu. Dokter mah seperti ini. Tapi kalau dokter biasanya kaya-kaya ya, teman-teman ya, kaya-kaya dia. Karena dia waktu kuliah juga menghabiskan banyak uang, teman-teman. Jadi wajar saja kalau dia kembali uangnya dengan profesi dia. Seorang hakim, seorang jaksa, seperti itu. Nah, supaya tidak dilecehkan, teman-teman. Yang kedua adalah untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Dibuat kode etik PGRI, Persatuan Guru, kode etik ID, Ikatan Dokter Indonesia, kode etik PRADI, ya, Persatuan Perhimpunan Advokat Indonesia. Ada kode etiknya untuk apa, teman-teman? Supaya meningkatkan penghasilannya juga. Ya. Lalu untuk meningkatkan mutu profesi. Jelas. Kalau tidak ada pembandingnya dengan kode etik, maka semua jadi abal-abal, teman-teman. Ya. Jadi mutunya nggak bisa diukur. Sebagaimana sih kualitas A, bagaimana seorang dokter kualitas B, bagaimana kualitas guru seorang guru dengan kualitas A, guru kualitas B. Harus ada tolak ukurnya. Jadi dengan itu diatur supaya mutu itu menjadi selalu lebih baik. Oke, untuk meningkatkan mutu organisasi juga yang jelas, teman-teman ya. Nanti akan kalau ada seorang guru yang baik akan terimbas pada organisasinya. Ada dokter yang baik menjadi yang naik juga organisasinya. Bagaimana seorang pengacara, maka yang akan naik juga adalah organisasinya, dan semua seperti itu. Lalu meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Sekali lagi prinsipnya, teman-teman, seorang profesi itu harus menguntungkan publik ya, teman-teman ya. Maka supaya apa? Meningkatkan layanan juga di atas keuntungannya. Itu kan? Bagaimana seorang dokter dipanggil malam-malam, bagaimana seorang misalnya yang mahasiswa bimbingan tengah malam harus dilayani dengan baik, gitu kan? Atau bagaimana seorang mahasiswa kesulitan harus konsultasi dengan dosen walinya atau konsultasi dengan dosen mata kuliahnya, harus dilayani dengan baik. Nggak ada istilah sok atau pikiran sorangan, nggak ada seperti itu, teman-teman. Ya. Lalu mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Oke. Teman-teman bisa bahas. Nomor 8, menentukan buku standarnya sendiri. Buku standar itu adalah buku standar tentang mungkin dengan bagaimana bertingkah laku, bagaimana adalah standar mutu. Seorang guru ada standar mutunya, ada. Seorang dosen ada, seorang dokter ada, seorang hakim ada standar mutunya. Apabila dibuat standar mutu, maka kualifikasinya, ini susah bisa. Kualifikasinya akan turun, downgrade, teman-teman. Akan berhubungan dengan apa? Dengan tunjangan kinerja juga. Ya. Oke, saya lanjut lagi.
Oke, yang berikutnya apa? Fungsi kode etiknya. Fungsi itu apa? Tadi ada perannya teman-teman, sekarang fungsinya apa? Satu, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Ya, fungsinya supaya apa? Ini loh rambu-rambunya, ini loh pedomannya, kamu harus menjalankan sesuai dengan rambu-rambu ini. Itu ya fungsinya. Yang kedua adalah sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maka, seorang masyarakat, uji publiknya adalah pada saat melihat suatu penyimpangan atas profesi seseorang, teman-teman. Ya, yang paling gampang adalah teman-teman, kita mahasiswa ya, ada yang demo teman-teman. Lalu polisi katanya harus dengan humanis ya teman-teman ya, persuasif. Tapi ternyata tiba-tiba ada seorang oknum polisi menghajar seorang mahasiswa tanpa ada yang jelas. Langsung bereaksi ya teman-teman ya mahasiswa ya. Langsung dikontrol tuh, wah itu kayak gini. Betul ya? Langsung diawasi tuh tingkah lakunya. Ya. Tapi ya kadang-kadang juga saya bagaimana ya, saya berpikir pada saat saya mahasiswa mungkin emosi saya ya masih naik-naiknya teman-teman ya. Pada tahun 2007 juga saya pernah ikut demo juga teman-teman. Asik juga, seru ya. Saya sampai lari gitu dikejar sama polisi, loncat ke pagar gitu kan, pagar kampus, karena setelah masuk kampus kan polisi tidak boleh masuk lagi teman-teman. Daerah netral yang tidak boleh dimasuki oleh polisi. Maka saya masuk ke halaman kampus, aman, selesai. Tapi ya kadang-kadang gitu juga mahasiswa tidak mengerti. Ya, polisi juga punya emosi, polisi juga punya rasa marah, polisi juga capek. Apalagi sudah diungkap dengan maki-makian yang tidak sebenarnya manusiawi. Kalau saya berbicara tentang dua sisi, saya sebagai mahasiswa dan sebagai polisi, kadang-kadang saya merasa kasihan juga pada polisi. Yang baik ya, dia dihina, dicaci maki, tenang saja. Gitu kan? Dan bagaimana juga reaksi kita kalau kita orang tua kita seperti itu, kita mahasiswa, kita punya orang tua sebagai polisi, punya om seorang polisi. Kita juga akan berpikir, oh gimana ya om saya digituin, oh gimana ya papa saya digituin. Ya teman-teman ya. Sebagai sarana kontrol sosial ya, jadi langsung orang akan bereaksi teman-teman kalau seorang profesi itu langsung bertindak di luar jalur. Seorang dokter akan langsung dihakimi, diviralkan, ya, ramai jadinya, walah kasusnya jadi viral, trending topic. Lalu mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Dikatakan mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika. Ada kode etiknya, maka orang lain tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri dari profesi itu. Ya, anggota DPR boleh masuk ke dalam internal ID, yang nggak boleh juga dong. Harus ada batasannya, dikasih nih sistem boundary-nya, batasan sistemnya. Kamu sampai di sini saja. Ini sudah daerah kami, kamu nggak boleh masuk itu. Lalu yang pada umumnya kode etik akan memberikan sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik, teman-teman. Ya, udah pasti. Kode etiknya apa? Sanksi moralnya kalau pelanggaran itu. Ya, sanksi moral berarti nanti akan hubungan dengan moral dia. Ya, bisa dilecehkan, bisa dibully gitu ya. Banyak misalnya kasus-kasus seorang profesi dibully habis-habisan. Kenapa? Dia melanggar norma dan kode etik seorang profesi. Sanksi moralnya. Ya, kalau orang yang kuat, imannya kuat, dia bisa refleksi diri. Tetapi kalau tidak kuat, maka bisa jadi bunuh diri. Bisa terjadi teman-teman. Ya, sanksi moral itu lebih berat sebenarnya, ya, dibanding sanksi pidana. Penjara selesai, tapi kalau sanksi moral dari masyarakat sosial, walah digini-gini terus, ya itu lebih berat. Lalu dikatakan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Banyak terjadi, tiba-tiba dikeluarkan dari profesi ID, dikeluarkan jadi guru, dikeluarkan dari aparat
pemerintahan. Kenapa? Sudah melanggar kode etik dari sebuah profesi. 2 sanksi moral dan sanksi dikeluarkan, teman-teman. Kalau berhubungan dengan kerugian orang lain dengan pidana atau hukum, maka akan tersangkut pada nomor 3, sanksi pidana. Apakah pidana atau perdata? Kalau perdata ganti rugi, kalau pidana adalah kurungan badan, kan gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Oke teman-teman, saya stop recording dulu.